Halo Brozone, selamat datang kembali di channel saya. Video kali ini saya ingin membahas tentang kode scripting Arduino prototipe versi 2.0. Jadi pada versi 1.0 saya menemukan banyak kelemahan-kelemahan yang saya perbaiki di versi 2.0 ini dari sisi programnya, softwarenya ya. Oke. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Oke, yang pertama kita sembari belajar Arduino ya. Tools yang saya pakai untuk membuat program Arduino itu namanya Arduino. Itu bisa di-download versi Windows-nya juga ada, versi Mac-nya juga ada di sini. Jadi saya pakai versi Arduino ya. Kemudian bukan versi Arduino ya, nama programnya adalah Arduino. Nah, kelemahan apa yang saya temukan di versi pertama, prototipe pertama? Sebelum lanjut, jika teman-teman yang baru menyaksikan video saya ini, jika bingung saya membuat apa, silakan klik link di atas. Jadi intinya saya membuat smart power meter yang akan berfungsi sebagai ATS dan juga monitoring parameter-parameter listrik ya, seperti arus, voltase, power factor, daya semu, dan lain sebagainya. Oke, kelemahan yang saya temukan di prototipe versi pertama saya, yang pertama adalah ketika link dari rumah saya itu tidak stabil ke internet, khususnya ke servernya Blink, karena di sini saya tidak menggunakan metode local server, tapi saya menggunakan server cloud dari Blink. Jadi saya simpan data-data, parameter-parameter, value-value yang didapat dari Arduino Uno hardware yang saya tanamkan di ATS, itu saya langsung kirimkan ke cloudnya Blink ya. Jadi istilahnya kalau di dunia IT itu adalah Internet of Things, IoT ya. Nah, ketika linknya tidak stabil, entah itu dari provider atau entah dari WiFi saya, tapi intinya linknya tidak stabil connect ke Blinknya, itu membuat programnya berhenti stuck, ngehang. Jadi kalau saya lihat, saya pelajarin, kan saya menggunakan looping ya, timer. Setiap 1 detik sekali saya akan menjalankan cek rumah, 1 detik sekali saya menjalankan cek sumber alternatif. Nah, pada saat cek rumah ini, ketika dia mau mengirimkan mengirim value ke servernya Blink, itu ketika koneksinya tidak stabil dia akan ngehang. Jadi artinya pada saat step yang ini, ketika menyentuh kode yang ini dia akan ngehang. Nah, ketika dia ngehang, artinya timer ini tidak akan berjalan, karena timer ini salah satu modul dari Blink juga. Kalau dilihat di atas, ini saya memakai namanya timer dari library-nya Blink Timer. Jadi ini Blink Timer. Ketika koneksi Arduino ke internet itu tidak stabil, maka timer tidak berjalan, Blinknya juga tidak jalan. Apa yang terjadi? Jadi ketika dia pada saat looping ke cek rumah, terus kemudian dia membaca ini, terus kemudian ingin mengirimkan, pada saat mengirimkan dia ngehang, berhenti, stuck. Kelihatan di layar LCD-nya itu dia stuck di posisi itu terus. Jadi tidak berlanjut ke step selanjutnya. Nah, apa yang saya perbuat, saya menambahkan kondisi if di sini. Jadi ketika Blink itu masih terkoneksi, baru boleh mengirimkan variabel ini. Artinya pada saat koneksi tidak stabil, terus kemudian pada saat koneksi tidak stabil,
dan dia mau menjalankan ini, karena dia tidak terkoneksi ke internet, maka itu akan di-bypass. Akan tetapi value-value di sini akan tetap tersimpan, karena selama powernya masih hidup, dia akan tersimpan. Sampai begitu void check rumah selesai, kemudian cek sumber alternatif, begitu juga. Di sini setiap yang ada pengiriman value ke Blink server, saya menggunakan if Blink connected. Jadi if Blink connected, selama internetnya bisa terhubung dengan Blink server, maka saya akan mengirimkan value ke Blink server. Sama, ini semuanya juga saya aktifkan seperti itu. Terus kemudian apa yang dilakukan ketika Blink itu tidak bisa terkoneksi dari hardware-nya ya. Di komunitas-komunitas yang saya baca, Blink Run itu ternyata ada satu konfigurasi. Jadi ketika Arduino Uno hardware-nya ingin terputus ya, bukan ingin. Ketika hardware-nya itu terputus, dia akan berusaha untuk reconnecting. Nah, permasalahannya adalah ketika pada saat kita sudah sampai step ini, kemudian mau menjalankan ini, itu ngehang, stuck. Artinya programnya ngehang, benar-benar stop, berhenti. Jadi tidak selesai, stop, akhirnya tidak akan menjalankan Blink Run kembali. Jadi void loop ini akan looping secara terus-menerus. Jadi Blink Run ini tidak jalan. Makanya tidak bisa terkoneksi. Jadi kalau saya lihat di LCD depannya itu, dia stuck di satu layar saja. Entah itu layar, kan di sini saya menggunakan modul layar ya. Modul layar itu fungsinya adalah ketika nilai modenya itu 0, maka layar ini yang ditampilkan. Ketika modenya 1, layar ini yang ditampilkan. Dan seterusnya, mode 2, layar ini yang ditampilkan. Ketika mode sudah sampai 2, maka kereset lagi ke mode 0, maka ini ditampilkan lagi. Terus menerus gitu. Nah, itu biasanya stucknya di sekitaran power meter. Pada saat power meter ini stop dia, nggak jalan lagi. Artinya void loop-nya pun tidak terpanggil lagi, yang berakibat Blink Run itu tidak terkoneksi. Jadi ada banyak value yang loss. Kalau saya cek dari aplikasi Blink-nya, itu banyak sekali value yang loss karena saya nggak sadar gitu. Itu sekitar setengah hari, kadang-kadang 1 hari saya diamkan, itu kadang-kadang suka ngehang. Ini per hari ini saya update programnya dengan menggunakan kondisional. Ketika Blink itu connect, maka boleh mengirimkan variabel. Semua yang ingin mengirimkan variabel, saya tambahkan kondisi seperti itu dulu. Nah, setelah itu, yang kedua adalah ketika Blink itu sudah berkali-kali terkoneksi, kadang-kadang kita membutuhkan restart dari hardware-nya, Arduino-nya. Untuk itu saya membuat satu fungsi namanya check connection, yang fungsinya adalah untuk merestart hardware. Jadi saya merestart secara hardware-nya dengan menggunakan fasilitas. Di situ ada pin reset ya. Di setiap Arduino Uno atau Mega itu pasti ada pin reset. Nah, pin reset itu saya jumper ke pin digital. Di sini saya menggunakan digital nomor 9. Cara bacanya adalah ketika Blink itu tidak terkoneksi, ini ada tanda seru di depan, artinya itu tidak terkoneksi ya. Ketika Blink itu tidak terkonek, maka counter reset itu akan jalan. Jadi saya mendeklarasikan pada saat program ini pertama kali jalan, itu counter resetnya itu, nah ini, itu 0. Jadi ketika program ini mendeteksi internet itu koneksinya tidak stabil, artinya tidak terkoneksi dengan Blink, maka counter reset jalan.
Ketika counter reset jalan, itu counter reset semakin lama semakin bertambah 1 poin. Jadi ini sekarang kondisi di sini, karena tadi 0, sekarang jadi 1. Terus dicek, apakah counter reset nilainya sudah 5, dan apakah ini pertama kali itu artinya pertama kali dinyalakan ya. Jadi ketika pertama kali dinyalakan otomatis blink tidak terkoneksi. Jadi saya membuat flag first time. Jadi kondisinya adalah apakah counter itu sudah 5 kali, artinya ini sudah dicek selama 5 kali, dan juga ini bukan pertama kalinya dihidupkan. Kalau misalkan ya, kalau counter resetnya sudah 5, dan ini bukan pertama kali, maka saya men-trigger Arduino untuk mereset dirinya sendiri. Kalau misalkan tidak, berarti ke sini. Counter resetnya 0. Ketika posisi sekarang itu misalkan counter resetnya 1 ya. Terus karena counter resetnya belum 5, maka dia keluar. Terus kemudian masuk lagi ke sini. Kalau selama belum terkoneksi, maka counter resetnya nambah. Jadi dari 1 jadi 2. Terus 3, ketika 3 tiba-tiba nyala. Nah, kalau tiba-tiba nyala berarti tidak masuk ke blink, tidak terkoneksi, tapi masuk ke else. Artinya counternya direset kembali menjadi 0. Nah, ketika counter resetnya sudah 5, misalkan sudah dicek selama 5 kali, ternyata masih tidak bisa juga terkoneksi ke internet, maka secara otomatis saya membuat program ini untuk mereset dirinya sendiri. Jadi saya buat counternya selama 5 kali, dia akan mereset diri sendiri. Jadi alhamdulillah ini sudah aktif selama dari tadi pagi ya, sampai sekarang itu value-nya stabil ya. Artinya di program Blink-nya itu saya tetap mendapatkan value. Oke, itu aja. Mungkin di lain video saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita untuk bagaimana programming Arduino. Jadi saya akan menjelaskan secara high level saja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jadi ini adalah pembaharuan prototipe saya versi 2 dari sisi softwarenya dan sedikit hardware ya. Karena saya menambahkan kabel jumper reset ke digital 9. Oke, terima kasih. Jangan lupa tetap enjoy your life.